Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Udah. Belum. Iya, nanti habis ini sarapan ya. Saya nggak lama-lama kok. Udah pada mandi? Belum. Mandinya nanti kamu Jumatan. Oh iya, siap. Udah. Ya. Oh, udah mandi. Rajin sekali ya, Mas Zainal. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Bisabi Murianti. Kalian bisa memanggil saya Bu Anti. Saya dari mahasiswa magang Universitas PGRI Semarang, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan mengajar kalian untuk beberapa kali pertemuan ke depan. Saya akan mengajar bahasa Indonesia dengan kalian. Bukan ganti dari Pakar Joyo sih, bukan. Cuma saya hanya praktik gitu kan. Namanya kan magang, jadi saya praktik di SMA kalian. Nah kan kalian sudah kenal saya. Sekarang saya ingin berkenalan dengan kalian berempat. Mantap, ini yang masuk cuma 4. Kalau sebelumnya saya mau tanya, kalau pembelajaran jarak jauh emang segini ya, yang datang cuma sedikit? Iya, Bu. Iya. Rata-rata 10. 10, iya, oke. Ini 4, mungkin belum pada bangun, nggak apa-apa. Tambah 1, Bu. Oh iya, halo Mas, selamat datang. Saya presentasi dulu ya. Iya. Nanti kalau saya panggil nama kalian, tolong kameranya dinyalakan. Saya ingin melihat wajah kalian. Sebentar. Mbak Siva Ayu Azulfah. Mbak Siva. Halo Mbak Siva. Iya, selanjutnya dulu deh. Stella Putri Septiani. Oke, terima kasih. Nafis Mutawali. Waduh, bangun tidur Mas. Iya. Nggak apa-apa. Selanjutnya Zainal Arifin. Oke, terima kasih. Terakhir M. Bais Yufan Mardiansyah. Oke, terima kasih Mas. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi ceramah ya. Kan kemarin terakhir itu materi ceramah sampai apa dari Pakar Joyo? Kenapa pada diam? Lupa. Menganalisa isi struktur dan kebahasan dalam teks ceramah. Oke. Mengulang itu lagi ya. Sebelumnya kalian bawa buku LKS atau bawa buku paket gak? Bawa. Apa Mas? LKS atau buku paket? Buku LKS. Ya, silakan bisa dibuka ya teman-teman. Buku LKS halaman 49. Sudah? Ya, sebelum masuk ke materi yang poin C itu ya di LKS, saya akan bertanya kepada kalian, menurut kalian itu teks ceramah itu apa sih? Silakan bisa mengeluarkan pendapat, sebutkan nama, nomor presensi. Nanti
akan mendapat nilai dan akan saya setorkan kepada Pak Karjoyo. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Zainal Arifin. Teks ceramah adalah teks yang menyampaikan suatu informasi, pengetahuan, dan pendapat yang disampaikan kepada pendengarnya. Ya, sudah. Nah, Ya, terima kasih jawabannya. Yang lain, ini Mbak Siva Ayu. Mbak, halo Mbak Siva. Iya, Habis hadir dari Bu. mana Mbak? ABLKS. Oh iya, nggak apa-apa. Itu Mbak, saya ingin tahu pengertian teks ceramah menurut Mbak Siva Ayu itu seperti apa? Bentar. Ya. Tadi halaman berapa, Bu? Maaf. Halaman 49. 49. Sudah ketemu? Udah. Ya. Silakan. Pengertian teks ceramah itu apa menurut Mbak Siva? Isi dan struktur teks ceramah meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan bicara mengenai topik yang dibahasnya. Bagian isi Iya. berupa rangkaian argumen, Iya, itu kan struktur dari teks ceramah kan Mbak. Lah, kalau pengertian teks ceramahnya sendiri itu apa? Apa yo? Ya, gimana? Bisa jawab nggak Mbak? Masih belum bisa? Gimana Mbak Siva? bingung. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan sama Mas Zainal itu teks ceramah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu pendapat, suatu informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis teks ceramah ya. Ada yang tahu jenis teks ceramah menurut tujuannya itu ada berapa? Coba ditebak. Nggak ada yang tahu? ada Mbak. Ada berapa, Mas? 5. Ya, silakan disebutkan apa saja. Teks ceramah. Jawabis. Ini Bayong ya? Salsabila. Iya. Oke, ya. Tadi Mas Zainal mau menjawab sama Mas Nafis, silakan disampaikan.
teks ceramah yang menyampaikan informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, teks ceramah yang menyampaikan informasi berdasarkan format penyajiannya. Yang ketiga, teks ceramah menyampaikan informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, teks ceramah yang menyampaikan informasi berdasarkan bidang kehidupannya. Teks ceramah yang menyampaikan, yang kelima, teks ceramah yang menyampaikan informasi berdasarkan bidang kepentingan. Ya, terima kasih jawabannya. Mas Nafis? Silakan. Asal ngomong Bu tadi. Lele. Ya udah, nggak apa-apa ya. Baik, saya jelaskan ya. Jadi, jenis teks ceramah itu menurut tujuannya ada dua. Yang pertama, umum, dan yang kedua itu yang khusus. Umum itu ceramah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Jadi siapapun bisa menerima teks ceramah tersebut. Yang kedua itu adalah ceramah khusus. Ceramah khusus ini bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi atau sebagainya. Contohnya itu ceramah dalam keagamaan. Nah, itu kan pasti isi dari ceramah yang akan disampaikan itu kan pasti setiap agama berbeda-beda. Jadi tidak semua halayak, tidak semua masyarakat umum dapat menerima ceramah yang khusus ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin C. Isi, struktur, dan kebahasaan. Struktur dari teks ceramah itu ada berapa ya? Silakan dijawab teman-teman. Nanti dapat nilai lagi. Pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, 3. Mbak. Ya. Apa saja Mbak Siva? Pendahuluan, isi, dan penutup. Betul. Kalau jadi pertama kan yang jawab Mbak Stella ya. Iya. Kalau pendahuluan itu di dalamnya Isi, permasalahan, pandangan umum penulis. ya. Kalau di isinya Pendapat dan fakta-fakta. ya. Kalau penutup Simpulan dan rangkuman. ya, betul. Jadi struktur dalam teks ceramah itu ada 3, ada pembuka, isi, dan penutup. Dalam pembuka itu betul yang tadi disampaikan, ada isu. Terus apalagi tadi Mbak Stella? Permasalahan, pandangan umum penulis. Nah, selain itu, di bagian pendahuluan atau di bagian pembuka itu terdapat salam pembuka. Contohnya seperti selamat pagi, assalamualaikum, dan salam-salam pada umumnya itu ya. Ungkapan syukur seperti marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sholawat serta salam itu juga termasuk dalam ungkapan syukur. Kemudian penghormatan, yang saya hormati, yang terhormat itu masuk dalam pembuka bagian penghormatan. Kemudian ada pengantar yang mengarah pada topik pembahasan. Contohnya, pada hari ini saya akan membacakan sebuah ceramah yang berjudul atau yang bertema remaja dan kenakalannya atau bertema pendidikan. Nah, itu pengantar yang menuju ke inti dari ceramah tersebut. Yang kedua ada isi. Isi dalam buku itu ada pendapat-pendapat dan fakta-fakta. Selain itu, isi juga inti yang akan disampaikan dari penceramah atau yang akan dijelaskan dari penceramah kepada pendengar. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup itu berisi simpulan, rangkuman dari ceramah. Nah, kesimpulan itu poin-poin penting dari ceramah. Jadi poin-poin penting yang dari atas sampai bawah disampaikan itu disampaikan melalui poin-poin di bagian akhir. Selanjutnya ada harapan. Harapan itu agar setelah mendengarkan teks ceramah yang telah disampaikan, pendengar itu lebih baik lagi dan melaksanakan hal-hal positif yang telah disampaikan di ceramah tersebut. Kemudian ada permohonan maaf dan terima kasih. Contohnya, sekian ceramah dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf. Jadi dalam penggunaan kata itu bukan sekian dari saya. Biasanya kalau kalian menggunakan penutup itu, penutupnya gimana? Kalau dalam teks ceramah atau dalam pidato? Silakan salah satu bisa berpendapat. Halo? Halo teman-teman. Iya. Gimana iya Mbak Salsabila? Silakan dijawab. Salsabila wis. Ya Allah. Ya wis. Bayong silakan dijawab gimana? Lah mana saya tahu. Ya Allah, ya sudah, saya saja ya yang menjawab. Jadi biasanya kan kalau kalian membuat penutup diakhirkan sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nah, itu pasti kan dalam semua hal pasti kan ada kesalahan, apalagi dalam hal berbicara. Hal berbicara juga kan pasti tidak sesuai dengan teks yang telah kalian tulis dengan omongan yang kalian ucapkan pada saat menceramah itu kan pasti ada yang berbeda. Lah, itu sudah pasti ada salahnya. Diganti saja kata-katanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi langsung pada inti. Kalau misalkan tadi seperti kalimat di awal, pasti kan kalian ada salah. Jadi langsung saja kurang lebihnya mohon maaf. Nah, itu bagian permohonan maaf dan terima kasih. Dan yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup seperti biasa, seperti pada salam pembuka di awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Seperti itu. Dari struktur ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Gitu. Ya, alhamdulillah paham semua ya berarti ya. Sebentar, saya akan share screen. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Gitu. Udah. Ya. Sebentar. Silakan bisa dibaca salah satu. Baca Mbah. Nal. Lempar-lemparan. Yuk, dibaca yuk. Siapa nih yang Assalamualaikum membaca? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi Pak. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Mbak. Iya Mbah. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul tanpa suatu kekurangan apapun. Ceramah kali ini akan membahas tentang remaja dan dunianya. Usia remaja adalah usia yang sering membuat gelisah orang tua. Saat memasuki remaja, seseorang akan berpikir hal-hal yang baru dianggapnya tabu. Rasa penasaran itu membuatnya bertindak melakukan hal-hal yang dilarang. Sikap ingin tahu yang ingin akhirnya menjerumuskan ke dalam pergaulan yang salah. Contohnya tawuran, mencuri, dan hal-hal lainnya. Fase ini remaja berada dalam tahap stres dan strom, di mana kebutuhan harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi ini menyebabkan kelabilan emosi dan bertindak merugikan orang lain. Anak-anak sekalian,
Kalian perlu membekali diri kalian dengan agama, pendidikan, dan membentuk karakter yang kuat. Sebab pembentukan karakter salah satu jembatan untuk menahan perbuatan kenakalan remaja dan menyosong hari esok yang berseri. Kalian juga harus pintar dalam memilih teman bergaul dan lingkungan yang baik. Bentuklah ketahanan diri kalian agar tidak mudah terpengaruh jika bergaul dengan teman atau komunitas yang tidak sesuai harapan. Ikutilah juga berbagai kegiatan positif, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan lainnya. Misalnya saja mengikuti komunitas olahraga bola basket, karang taruna, sepak bola, dan kegiatan-kegiatan baik lainnya. Pilihlah bentuk kegiatan yang disukai agar tercipta kenyamanan dan menghindari kebosanan. Mari bersama-sama kita lawan kenakalan remaja dan kriminalitas yang terjadi terhadap remaja. Remaja hebat, remaja harapan bangsa. Sekian dari ceramah saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zainal ya tadi yang baca ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, isi dari teks ceramah yang tadi dibacakan oleh teman kalian itu apa sih? Kenakalan remaja. Kenakalan Ya. remaja. Ya, siapa saja itu yang menjawab tadi? Zainal. Lah mana saya tahu. Salsabila mesti ini. Terus siapa lagi Dasar. tadi? Saya. Siapa? Sebut nama. Saya. Zainal. Namanya siapa? Saya. Saya, Bu, saya. Bayo. Zainal. KP Ya, wis ya, KP KP. Ya, selanjutnya Donatin. tadi kan isinya sudah ya. Ya. Kan isinya kan sudah kan. Lah, terus saya ingin bertanya struktur kepada kalian. Mana bagian pembuka, mana bagian isi dan mana bagian penutup? Silakan sebut nama dan nomor presensi. Yuk. Nomor presensi itu apa, Bu? Nomor Absen. Absen. Jadi gini ya, teman-teman. Gini ya. Kalau absen itu tidak hadir, tidak datang. Nomor absen berarti nomor tidak kehadiran, berarti kalian itu tidak hadir. Kalau nomor presensi itu nomor urut. Nomor urut seperti nomor 1 2 3 lah, itu namanya nomor presensi. Oh, Jadi oke. Ya, seperti itu. Ya, silakan dijawab. Yang mau menjawab silakan. Channel. Kamu coba Bayong. Lah mana saya tahu. Ayo cepat. Yang Jawa. Bagian pembuka aja wes. Bagian pembuka itu yang mana? Assalamualaikum. Ya, terus sampai mana? Akan membahas tentang remaja dan dunianya. Iyanya. Ya, Jangan betul. apapun. Iya, Bu. Nah. Iya, betul. Jadi yang pembuka itu dari Assalamualaikum itu salam pembuka. Selamat pagi anak-anak juga salam pembuka. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga di bagian pembuka, di bagian ucapan syukur. Kemudian ceramah kali ini akan membahas tentang remaja dan dunianya, itu sebagai pengantar untuk masuk ke inti dari ceramah tersebut. Selanjutnya bagian isi itu yang mana? Silakan. Nah. Yang usia remaja. Ya, sampai mana Mbak Siva? Tuh, sudah saya turunkan ini loh. Halo Mbak Siva, dilanjutkan. Sampai remaja harapan bangsa. Ya, betul. Jadi inti isi atau inti dari
ceramah ini itu dari usia remaja adalah usia yang sering membuat gelisah orang tua sampai ke remaja hebat, remaja harapan bangsa. Kalau bagian penutup, jelas, sangat jelas sekali itu loh bagian penutup. Yuk, yang mau jawab, bagian penutup itu yang mana? Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kurang lebih. Ya. Ini tadi yang jawab Mbak Stella ya? Iya. Oke. Sebentar. Ya, saya ini dulu. Ya. Jadi kan kalian sudah mengetahui struktur isi dari teks ceramah. Selanjutnya itu ada kebahasaan dari teks ceramah. Kalian bawa buku paket nggak ke rumah? Atau buku paketnya dikumpulkan lagi? Enggak dikumpulin, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Di buku LKS kan juga ada sih. Nah, itu dibaca. Coba kalian perhatikan di kaidah kebahasaan. Ada 5 poin ya? Sama kan? Ada 5 poin. Bukunya LKS. Beli dong. Sama. Bayong. Sama, Bu. Sama kan? Nah, Iya. yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti kedua jamak. Jadi kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Contohnya seperti pada ceramah tadi kan ya, anak-anakku yang saya banggakan, selamat pagi anak-anakku, itu pakai menggunakan aku. Kemudian kata ganti kedua jamak itu sebagai sapaan, seperti para hadirin, teman-teman, bapak, ibu, kalian, saudara-saudara, itu sebagai kata sapaan. Selain itu juga kata ganti orang pertama tunggal itu bisa menggunakan kata kami apabila sang penceramah mengatasnamakan sebuah kelompok. Jadi tidak hanya aku, saya, tetapi menggunakan kata kerja kami, kata ganti kami juga. Selanjutnya ini menggunakan kata-kata teknis atau yang atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Seperti tadi kan remaja dan dunianya ya lah, itu pasti kan ada sangkut pautnya dengan kenakalan remaja, dengan moral lah, itu kata-kata yang sering digunakan apabila membuat sebuah topik. Nah, selain itu juga pendidikan, contohnya pendidikan. Pendidikan kan pasti sangkut pautnya dengan sekolah, siswa, guru, keluarga sekolah. Nah, itu kata-kata teknis yang sering digunakan dalam sebuah topik. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya itu jika sandingannya itu dengan maka. Sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu juga menyatakan hubungan perbandingan, seperti kemudian, sebelum itu, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Dan yang keempat itu ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu mengekspresikan respon atau tindakan seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya itu mendengar, menangis, kemudian sedih, berpikir, memahami. Nah, itu sebuah respon dari sang pendengar. Dan yang terakhir ada menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu, persuasif kan sifatnya mengajak ya. Jadi mengajak itu seperti marilah, hendaknya, ayo, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Kata-kata yang bersifat mengajak. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Apa saya bicaranya terlalu cepat ya? Iya. Ya, kalau saya bicaranya terlalu cepat, bilang saja tidak apa-apa, tidak masalah. Bu, bicaranya terlalu cepat gitu. Biar saya pelankan lagi. Ada yang Ibu ditanyakan? kecepatan. Iya, terlambat, Mbak Bayong. Ya, tapi terima Kecepatan, Bu. ya,
Jadi gimana? Mau diulang lagi atau bagaimana? Lanjut aja dah, lanjut. Lanjut. Ada yang ditanyakan belum? Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Nggak ada. Gitu, wes. Ya wes, udah paham ya. Kata kerja mental itu kata kerja yang seperti apa coba? Kalau sudah paham kan pastinya bisa menjawab pertanyaan saya. Mbah jawab, Mbah. Mbah itu siapa sih? Coba saya tanya, Mbah itu siapa, Mbah? Channel. Oh, ya Allah. Kenapa dipanggil Mbah? Channel. Kenapa dipanggil Mbah coba? Karena udah tua. Sesuai umur. Astaga, Canda, Mbah. emang umur berapa sih? Coba Zainal, coba saya pengen lihat Selawe. wajah kamu. Bisa-bisa ada kelawe. 20. Zainal. Halo. Ya, halo. Nangis yo. Kenapa kamu dipanggil Mbah 16, sih? Bu. 16. Iya, Bu. kenapa kamu Busana dipanggil jenggote. Mbah? Astagfirullah. Koro Tapi koro. balik. Sudah cenggote. Bu. Yang percaya, Bu. Ya Allah, ya Allah. Dari kelas berapa dipanggil Mbah? 8 SMP. TK. Gak dari lahir sekalian. Ya sudah, saya lanjutkan ya. Tadi kata kerja mental itu seperti apa? Coba Mbak Is Yufan dari tadi diem aja, nggak jawab. Coba Mas Bais manggilnya siapa ini? Dari tadi aku ngomong, Bu, dikacangin. Loh, masa? Nggak Aja masuk ke... nangis tuh. Isa sad boy. Oh, ini sad Seorang boy ngerti ya? ya, Yong. Payah menyong. Iya, silakan Mas Bais dijawab kata kerja mental itu yang seperti apa? Kalau mendengarkan pasti paham dan bisa menjawab. Kata kerja mental. Yang menunjukkan sikap atau Iya. respon seseorang Iya. terhadap sesuatu pendapat. Ya, betul. Iya, Ting. Iya. Contohnya? Contohnya dong anak wong ngomong aja dikacangi. Ya, saya mohon maaf. Sad boy. Ya, suara kamu nggak masuk loh. Emang kamu dari tadi ngomong ya? Ngomong, Bu. Ngomong apa? Ngomong tapi Ngomong, Bu. dimut. Ya, cuma ya nggak masuk gimana sih? Orang timut sumpah. Mute, mut permen kali di mute. Tak dinyalakna, Bu. Ya. Mungkin sinyal saya ya, jadi saya mohon maaf. Selanjutnya saya mau bertanya lagi. Ini coba yang cewek ah. Bayong, jawab Yong. Bukan cewek. Ya, cowok. Mas Bayong, silakan dijawab. Bentar ya. Kata-kata persuasif itu kata-kata yang bagaimana? Gimana Mas Dinan? Contoh dari kata kerja mental seperti tersakiti, Bu. Benar, Bu. Aduh, curhat. Aduh, Mbak. Ajakin, Mbak. Ya Allah, apa Mbak? Tersakiti, ya itu sebagai bentuk respon dari rasa sakit ya. Ya, betul. Bentar, ini presensi saya kemana? Tadi yang jawab Mbak Is. Bayong? Ya. Saya tanya tadi. Iya kamu. Kan pertama tadi Bais, terus kamu. Terus ini saya mau tanya ke Bayong. Saya mau tanya Bayong, kata kerja persuasif itu yang seperti apa? Bayong? Betul. Zainal diem ya? Zainal diem. Apa lo? Yuk, jawab. Apa? Kata kerja persuasif adalah
Kata kerja yang Mengajak. rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya, malah guyon. Ayo ayo. Apa? Gak tahu ya. Ya tadi kan saya Sebuah sudah. teks yang untuk mengajak. Ya betul tuh, dengerin ya Bayong ya. Sad girl dasar, galau terus. Mas Nafis. Mas Iya, Nafis. Bu. Oh, halo. Contohnya itu seperti apa? Contoh kata kerja persuasif itu yang seperti apa? Kayak apa ya? Kondisi. Oke. Saya Muhammad. Mengajak loh. Kamu kalau mengajak teman kamu pergi kemana kayak itu, kamu ngomongnya gimana? Kamu mengucapkannya bagaimana? Ayo. Nah, itu salah satunya. Gue Septul. Ya, kamu apa? Kalau dari kamu apa? Aduh. Mengajak. Menyuruh, Bu. Iya, Bu. Mengajak, Misalnya- bukan menyuruh. Oh. Mengajak. Yuh, batirinya mana? Animal. Iya bahasa Indonesianya apa kan? Tadi kan ayo sudah kan dijawab sama Bayong lah. Kalau kamu kalau mengajak itu selain kata ayo kan banyak sih ajakan. Ikut. Nah, Ayo. terus Harus. ya terus apa lagi? Iya. Marilah. Itu mengajak. Ya, sudah paham semua berarti ya? Sudah. Alhamdulillah. Ini kayaknya yang paham Mas Henartok nih apa gimana ya? Yang jawab Mas Henartok sih. Temui tua kawis lulus. Astagfirullahaladzim. Bayang. No. Ego. Ya, lanjut. Kita lanjut menulis kerangka teks ceramah. Jadi ada beberapa langkah dalam menulis kerangka teks ceramah. Yang pertama itu menentukan topik. Topik itu bisa dari pengalaman pribadi, pelajaran di sekolah, peristiwa yang sedang ramai di masyarakat, bahkan sampai masalah keagamaan. Pengalaman pribadi sepertinya tadi yang disakiti, lah itu bisa menjadikan sebuah karya, sebuah teks ceramah di depan para kaum yang tersakiti itu kan bisa untuk kaum tertentu toh. Nah kemudian gagal move on atau diputus atau yang lainnya. Kemudian pelajaran di sekolah juga bisa dijadikan sebagai topik dan peristiwa sedang ramai. Gimana Mas Faiz? Nggak jadi, Bu. Oke. Ya nanti saya dikira ngacangin lagi. Peristiwa yang sedang ramai di masyarakat itu sekarang yang lagi ramai apa? Udah timbang oleh. Rasanya Palapa, Bu, palapa. apa tuh? Dangdutan UTS. Dangdut. Urgent. Iya. Yang lagi ramai banget ini. Yang sekarang ini loh, yang menyebabkan kalian pembelajaran jarak jauh. Corona. Nah, COVID-19. Oke, siap, mantap. Nah, itu bisa dijadikan Be. sebuah topik untuk menciptakan sebuah teks ceramah. Masalah keagamaan juga bisa. Nah, selanjutnya itu menyusun kerangka. Kan tadi kan terdapat 3 struktur ya. Pembuka, isi, dan penutup. Jadi dalam menyusun kerangka ini, masing-masing bagian ini hanya terdiri dari satu gagasan atau intinya saja. Jadi semisal di pembuka kan intinya biasanya cuma kayak ya pembuka ya salam pembuka, ucapan syukur, penghormatan, terus pengantar menuju ke topik yang akan dibicarakan. Nah itu inti-intinya saja. Nah yang isinya itu, isi dari teks ceramah tersebut kalian bisa menentukan intinya saja seperti tadi kenakalan remaja. Nah nanti pada bagian ketiga mengembangkan teks ceramah kalian boleh dikembangkan
menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang memang seharusnya digunakan. Nah, tetapi selain itu kalian juga harus tetap memperhatikan halayak atau pendengar. Dan pendengar itu paham apa tidak sih dari kalimat, kata-kata yang kalian buat, yang akan kalian sampaikan nanti. Selain itu, ketika kalian membuat teks ceramah, kalian juga jangan pernah menyisipkan sedikit pun unsur sara. Tahu kan unsur sara itu apa? Enggak. Ya Allah, enggak kabeh. Unsur sara itu seperti ras, agama, suku. Nah, itu tidak boleh disisipkan sama sekali. Tidak boleh menyinggung pihak manapun, baik itu satu pihak atau 2-3 pihak, apalagi banyak pihak. Jadi ceramah itu harus netral. Nah, beda lagi ceritanya misalkan dalam kelompok tertentu jenis teks ceramah yang khusus. Nah, itu kan hanya dalam satu kelompok kan. Nah, itu kalian di situ silakan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kelompok yang kalian ajak bicara, seperti itu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Itu sih, saya mau minta tolong sama kalian. Kameranya diaktifin ya. Saya mau ngefoto dulu buat laporan, boleh? Enggak. Enggak terus. Boleh tolong Mbak Siva Ayu, Mbak Stella, Mas Bais, Mbak Salsabila, Mas Zainal, dan Mas Nafis. Silahkan bisa dinyalakan dulu ya kameranya. Saya minta tolong sekali. Monggo. Sip, merawani sip. Merawani sip lah. Nah, lanjut. Yuk, selanjutnya. Ya, terus. Ayo, Yong, Bayong. Full muka ya, jangan cuma setengah-setengah. Mas Nafis, Mas Bais. Sip, izin sip. Mas Nafis. Halo, Mas. Wah, Api lagi mandi. Ya Allah. Ya, bentar ya. Satu, diem mau gerak-gerak terus, heran. Yong, Bayong. Halo, selamat datang Mbak Putri Meita Fernanda. Kameranya dinyalain semua ya, tolong. Yuk. Waduh, mantap. Mbak Putri. Eden payung kegemenah. Mbak Putri. Iya, Bu. Kameranya dinyalakan ya? Iya, bentar, Bu. Oke. Pak Is. Sebentar ya. Tunggu teman kalian. Lainnya pada hilang. Yuk, nyalain lagi yuk kameranya yuk. Udah, Bu. Oke. Berarti sinyal saya yang tidak bagus. Bentar. Yuk, action no. 1, 2, 3. Ulangi lagi satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya, selanjutnya dari materi yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Pinter. Pintar, luar biasa. Mbak Putri, Ayo kan ke situ. Bukti. Mbak Putri kan baru gabung ya, jadi kita ini tadi
baru saja membahas mengenai isi, struktur, dan kebahasaan dari teks ceramah. Silakan teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai struktur ya. Salah satu bisa menyebutkan struktur dari teks ceramah itu apa saja? Kan Mbak Putri kan baru saja bergabung. Nah, saya ingin tahu kalau memang dari kalian benar-benar paham, silakan bisa menyebutkan. Pendahuluan, isi, Tesis, penutup. argumen, penegasan. Ya, terima kasih. Nah, terus dari kebahasaan itu ada berapa poin? Lima. Ya, apa saja Mas Zainal? Pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Ya. Aku dan saya. Dan kata ganti orang kedua jamak. Kami. Sebagai Ya, terus? sapaan. Seperti para hadirin, teman-teman, lain-lain. Kedua, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Ya, terus? Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, lawan katanya maka, sebab, karena, dan lain-lain. Selanjutnya? Dan menggunakan hubungan temporal seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan namun. Keempat, menggunakan kata kerja mental seperti mendengar, menangis, Ya. menyaksikan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau sifatnya mengajak seperti marilah, hendaklah, ayo, baiknya, dan lain-lain. Ya, terima kasih jawabannya. Bagaimana Mbak Putri? Dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainal, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Ya. Jadi sebelum diakhiri, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi teks ceramah itu pembicaraan di depan umum yang bersifat menyampaikan pendapat, pengetahuan, atau informasi-informasi. Kemudian teks ceramah itu jenisnya ada dua, jenis menurut tujuannya itu ada dua, yang umum dan yang khusus. Umum itu untuk seluruh halayak, siapapun bisa menerima ceramah tersebut. Dan yang khusus itu untuk kelompok tertentu, contohnya itu seperti di acara keagamaan. Selanjutnya ada isi, struktur, dan kebahasaan. Struktur dari teks ceramah itu ada 3, pembuka, yang berisi salam pembuka, kemudian ungkapan syukur, penghormatan, kemudian pengantar yang mengarahkan pada topik yang akan dibicarakan. Yang kedua ada isi itu berisi pendapat-pendapat, kemudian isi dari hal yang akan disampaikan itu dijelaskan oleh penceramah menggunakan inti dari isi yang akan disampaikan itu dijelaskan di bagian isi. Yang terakhir ada penutup. Penutup itu ada kesimpulan ceramah, poin-poin penting dari ceramah yang telah disampaikan. Kemudian ada harapan-harapan. Harapannya itu agar ketika pendengar telah mendengarkan sebuah ceramah, pendengar dapat mengaplikasikan atau dapat menerapkan hal-hal baik yang telah disampaikan oleh penceramah dalam teks ceramah. Selanjutnya ada permohonan maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu bagian dari permohonan maaf dan terima kasih. Kemudian ada salam penutup. Salam penutup seperti salam pembuka ada wassalamualaikum dan selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kemudian ada
kebahasaan itu tadi ada 5 poin yang telah disampaikan, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Orang pertama tunggal itu seperti aku, saya, orang kedua jamak sapaan seperti hadirin, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Atau bisa juga menggunakan kata kami apabila penceramah mengatasnamakan sebuah kelompok. Menggunakan kata kerja mental yang mengekspresikan respon dari pendengar, kemudian menggunakan kata kerja persuasif yang bersifat mengajak, kemudian ada menggunakan kata-kata teknis, kata-kata yang khas digunakan dalam sebuah topik tertentu, dan menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat, seperti jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, dan bisa juga menggunakan kata-kata perbandingan. Ada yang ingin ditanyakan? Pintar. Alhamdulillah pinter. Yang lainnya? Paham, Bu. Ya, baik. Sebelum diakhiri, saya nanti akan mengunggah tugas ya di Google Classroom. Nanti kalian akan saya bagikan kodenya. Itu tugasnya gampang kok, cuma membuat teks ceramah saja sesuai dengan yang tadi telah kita bahas bersama-sama. Nanti semisal kalian tidak bisa mengunggah jawaban kalian di Google Classroom, bisa dikirim ke WA saya saja, tidak masalah. Sebelum saya akhiri, kalian jangan lupa ya tetap jaga kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi. Ya. Masih dalam masa pandemi, new normal bukan berarti corona itu hilang. Jadi kalian tetap di rumah saja. Kalau misalkan memang benar-benar tidak ada kebutuhan apapun yang mendesak, tidak perlu keluar rumah. Kalau keluar rumah pun itu harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer agar kalian ketika tidak menemukan tempat cuci tangan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer sebagai gantinya untuk memperlambat penyebaran COVID-19 ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tetap semangat dalam belajar, meskipun pembelajaran jarak jauh memang kendalanya banyak sekali ya, dari kuota, sinyal, atau bahkan yang lainnya, atau waktunya terlalu pagi atau bagaimana. Nah, itu memang sudah IndiHome risiko. ngelek, Bu. IndiHome nge-lag, iya. Ya nanti saya protes wis ke itunya, ke IndiHome-nya. Tenang aja ya. Nah, kalian jangan patah semangat ya. Lah, mungkin salah satu pilihan yang terbaik itu memang pembelajaran jarak jauh daripada nanti kumpul-kumpul malah menimbulkan virus corona semakin banyak. Jadi mungkin lebih baik pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Atau ada yang ingin atau ada yang ingin disampaikan barangkali? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Bais. New normal bukan berarti corona hilang dan settingan bukan berarti dia sayang. Siap. Aduh, sad boy banget ya Allah. Jago. Habis ditinggal pacarnya ya. Iya, Yong. Si tinggal pacar. Oh ya, pon sih milih-milih kayak kue royal. Ada yang disampaikan lagi teman-teman? Jangan lupa mandi. Oh iya betul. Makan. Ya, yang laki-laki jangan lupa sholat Jumat ya. Kun be ora Jangan lupa itu, Yong. Apa is? Kun Kun be be ora ora adus. Sembuci nang kene. Oh ini itu Bayung sama Bais itu Mas Nafis. Iya, Bu. Padha bae lanang. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Nenek baik. Ya sudah, ada yang ingin tanyakan nanti sampaikan lagi. Sudah ya. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan malas untuk terus belajar. Siap. Sampai jumpa hari Senin. Jumpa.